Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kali ini kita akan bahas soal terkait dengan UPPCK PPG dalam jabatan tahun 2024. Pada materi kali ini yang kita akan pelajari adalah pada kompetensi lulusan PPG 4, yaitu merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan. Langsung saja kita ke soalnya, Bapak Ibu Guru. Ibu Lina sedang mengajarkan cara mengerjakan soal cerita terkait penjumlahan bilangan asli sebagai berikut. Benny memiliki 12 kelereng dan Doni memiliki 22 kelereng. Doni memberikan 5 kelerengnya kepada Benny. Berapa kelereng Benny sekarang? Untuk mengerjakan soal tersebut, guru memberitahukan siswa bahwa ada kata kerja pada soal itu berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Kata memberi berkaitan dengan berkurang atau pengurangan, sedangkan kata diberi itu berkaitan dengan bertambah atau penjumlahan. Setelah diberi penjelasan tersebut, siswa menjawab kelereng Benny ada 7, karena ada kata kerja yang pada soal adalah memberikan yang berarti berkurang, yaitu 12 dikurangi 5. Jika diminta untuk memperbaiki kegiatan dari pembelajaran yang dilakukan Ibu Lina, maka langkah pembelajaran konstruktivisme yang tepat adalah titik-titik. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Guru, untuk soal yang begitu panjang seperti soal yang ini, Bapak Ibu saya sarankan jangan membaca dari awal ya. Langsung saja Bapak Ibu itu baca dari pertanyaannya. Nah, pertanyaannya di sini sudah jelas, yaitu bagaimana kita akan mengajarkan terkait dengan hitung bilangan dengan cara pembelajaran yang konstruktivisme. Nah, agar Bapak Ibu Guru lebih mudah menjawab soal ini, maka Bapak Ibu Guru harus memahami apa sih yang dimaksud oleh konstruktivisme. Nah, konstruktivisme itu merupakan pembelajaran yang ditekankan kepada siswa yaitu mampu membangun pengetahuannya sendiri, ya, membangun pengetahuannya sendiri. Nah, membangun pengetahuan itu artinya siswa sendiri yang beraktivitas aktif, Bapak Ibu Guru ya. Jadi itu dasar pikiran kita untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk jawaban A, meminta siswa menghafalkan strategi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nah, kalau menghafalkan Bapak Ibu Guru, ini bukan termasuk ke dalam pembelajaran konstruktivisme atau membangun pengetahuan. Maka untuk jawaban A ini salah. Kemudian jawaban B, melatih kelancaran kemampuan berhitung siswa dengan cepat. Ini juga salah Bapak Ibu Guru karena ini bukan merupakan pembelajaran konstruktivisme atau membangun pengetahuannya sendiri. Jawaban C, guru langsung menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut sehingga siswa tinggal menghitungnya. Nah, malah ini Bapak Ibu Guru tidak akan membuat siswa tersebut untuk membangun pengetahuannya. Malah sebaliknya Bapak Ibu Guru, kita hanya memanjakan siswa, kita langsung beritahu dia cara mengerjakan soalnya. Nah, maka untuk konstruktivisme kurang tepat yang jawaban C Bapak Ibu ya. Kemudian untuk jawaban D, memberikan soal cerita dan memberikan kata kunci yang berbeda. Ini juga sama Bapak Ibu Guru ya. Ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena yang ditekankan di sini adalah membangun pengetahuannya sendiri. Nanti siswa yang aktif sendiri untuk mencari pengetahuan dari aktivitas-aktivitas pembelajarannya. Kemudian untuk jawaban E, melakukan role playing atau bermain peran untuk memahami makna memberi dan diberi. Nah, kalau role playing atau bermain peran Bapak Ibu Guru, nah misalkan salah satu siswa itu berperan sebagai Benny dan salah satu siswa lainnya itu berperan sebagai Doni. Nah, di sini kita akan ikutin eh, soal yang ada di dalam pertanyaan ini Bapak Ibu Guru, yaitu Benny memiliki 12 kelereng dan Doni memiliki 22 kelereng. Doni memberikan 5 kelerengnya. Nah, misalkan di dalam bermain perang, Doni itu akan memberikan 5 kelerengnya kepada Benny. Nah, kalau di sini pertanyaannya, maka jelas Benny yang menerima di sini Bapak Ibu Guru. Nah, kalau Benny yang menerima berarti kelereng Benny itu bertambah dari yang semula 12 ditambah dengan 5. Kenapa ditambahkan Bapak Ibu Guru? Karena diberikan oleh
Doni. Nah, itu permainan peran Bapak Ibu guru. Jadi, nanti siswa itu akan berperan langsung di dalam pembelajarannya. Maka, jawaban yang paling tepat di sini Bapak Ibu guru adalah jawaban yang E. Bapak Ibu guru, kami membuka program Bimbel UPPCK bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti PPG dalam jabatan atau prajabatan bisa mengikuti bimbel ini. Peserta yang bisa mengikuti bimbel ini yaitu guru PAUD, SD, SMP, dan juga SMA. Nanti Bapak Ibu guru kami akan berikan gratis studi kasus dan juga gratis e-booknya Bapak Ibu. Nah, pembahasan soal yang kami bahas Bapak Ibu guru merupakan soal-soal terakurat melalui tatap muka langsung lewat Zoom, Bapak Ibu. Nah, nanti yang kita bahas dari kompetensi lulusan PPG 1 sampai dengan kompetensi lulusan PPG 8. Kemudian nanti di pertemuan 9 dan pertemuan 10 kita akan melakukan penguatan untuk lebih memahami soal-soalnya Bapak Ibu Guru. Kami akan berikan Bapak Ibu Guru fasilitas 10 pertemuan, gratis 11 tryout soal terakurat, gratis 10 video rekaman bimbel, gratis handout file soal dan pembahasan, serta Bapak Ibu Guru hanya membayar satu kali saja di sini Bapak Ibu Guru untuk bimbelnya. Cara pendaftaran silahkan ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358023 untuk pelaksanaannya nanti dari tanggal 23 Januari sampai dengan 3 Februari tahun 2024. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya pada kompetensi lulusan PPG 1. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu guru, yang menjadi pertanyaannya adalah apa sih tujuan dilakukannya refleksi bagi peserta didik. Jadi, sudut pandang menjawab soal ini adalah kita sebagai peserta didik Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau misalkan nanti yang ditanyakan apa tujuan refleksi bagi guru, maka sudut pandangnya adalah guru. Karena di soal ini yang ditanyakan adalah tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik, maka untuk menjawab soal ini kita sudut pandangnya adalah sebagai peserta didik. Apakah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidikan dalam pembelajaran? Yang A saya akan simpankan dulu Bapak Ibu. Kemudian jawaban B. Untuk mengetahui peserta didik yang paling cerdas. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu guru ya, karena yang untuk menjawab soal ini adalah kita sebagai peserta didik, bukan sebagai pendidik. Kemudian jawaban C, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, jawaban C kita akan simpan Bapak Ibu Guru. Kemudian jawaban D, untuk mencapai kepuasan diri pendidik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta didik. Nah, kalau yang ini kurang tepat Bapak Ibu Guru ya. Karena kenapa kurang tepat? Karena ini terkait dengan pendidik ya. Jadi yang ini lebih sudut pandangnya kepada pendidik bukan peserta didik. Kemudian jawaban E, untuk mencapai kepuasan diri peserta didik dan menjalin komunikasi positif dengan pendidik serta memperbaiki pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu Guru ada 3 pilihan jawaban yang kami berikan. Tetapi di sini kami akan lebih kerucutkan kepada 2 jawaban pilihan Bapak Ibu Guru yaitu jawaban C dan E. Nah, maka tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik itu untuk apa? Apakah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya, atau untuk mencapai kepuasan diri peserta didik dan menjalin komunikasi positif dengan pendidik serta memperbaiki pembelajaran? Nah, di dalam refleksi pembelajaran Bapak Ibu Guru, maka tujuan kita merefleksi adalah untuk memperbaiki pembelajaran, untuk memperbaiki cara belajarnya. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu.
Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain adalah titik-titik. Nah, kalau yang ini sudut pandangnya adalah kebutuhan dari pendidik itu atau dari guru. Apa sih tujuannya kalau guru melakukan refleksi pembelajaran? Itu pertanyaannya. Apakah A, untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta? Yang ini saya akan simpankan Bapak Ibu Guru. Kemudian jawaban B, untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. Ini juga saya akan simpankan. Yang C, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. Ini juga saya akan simpankan Bapak Ibu Guru. Kemudian yang D, untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Ini kurang tepat ya. Kalau kita melakukan refleksi itu tujuannya adalah memperbaiki proses pembelajaran. Nah, memperbaiki proses pembelajaran itu kita dapatkan dari mana? Tentu dari faktor-faktor penyebabnya. Tentu dari hasil pengamatan kita, Bapak Ibu Guru ya. Maka jawaban D ini kita akan eliminasi. Kemudian jawaban E, untuk mengetahui kecerdasan pendidik dalam mengajar. Ini kurang tepat, Bapak Ibu Guru. Nah, jadi tujuan utama dari refleksi itu adalah memperbaiki pembelajaran, kemudian juga mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, kurangnya apa, kelebihannya apa, itu perlu digali di dalam refleksi pembelajaran. Nah, dari tiga pilihan jawaban yang A yang kita simpan tadi Bapak Ibu Guru, A, B, C, ini kita akan coba kerucutkan lagi dari yang ke lebih sempit lagi pilihan jawabannya Bapak Ibu Guru. Nah, di sini kalau jawaban yang A itu kurang tepat Bapak Ibu Guru ya. Nah, karena di sini kalau kita melakukan refleksi, maka yang namanya renungan atau refleksi itu Bapak Ibu Guru untuk memperbaiki apa yang kita telah lakukan. Nah, maka di sini Bapak Ibu Guru saya kasih dua pilihan jawaban yaitu antara B dan C. Nah, Bapak Ibu Guru silahkan dijawab di kolom komentar. Nanti kita akan jawab di pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan berikutnya nanti kami bisa menjawab soal lebih banyak lagi Bapak Ibu Guru karena sekarang banyak sekali tugas sekolah yang harus diselesaikan terutama untuk penyusunan SKP, kemudian juga tugas-tugas mengajar di sekolah, tanggung jawab di sekolah itu banyak sekali sekarang Bapak Ibu Guru. Maka dari itu saya agak jarang bermain YouTube Bapak Ibu Guru ya. Mohon maaf sekali. Tapi nanti Bapak Ibu Guru silahkan mengikuti bimbel kami yang kita mulai tanggal 23 Januari sampai dengan 3 Februari. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.